Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini saya akan membagi tutorial tentang bagaimana cara membuat soal secara online di masa pandemi ini. Langkah pertama harus kita lakukan, kita harus masuk ke Google, kemudian kita ke pojok kanan atas, kita masukkan email kita di sana, kita login. Karena saya sudah masuk, kita klik aja ini tombol yang ini, ada segi 4 di atas, kemudian pilih drive, kita klik 2 kali. Setelah itu akan diarahkan, ke sini ya sobat. Nah, tampilan ini tampilan baru. Kita akan membuat soal baru ya, klik tambah, kemudian kita tunggu. Ini penampilan atau tampilan drive terbaru, kita nggak perlu cari-cari Google Formulir. Kita klik Google Formulir. Oke, setelah klik Google Formulir akan diarahkan ke tampilan ini ya sobat. Oke, kita nunggu prosesnya dulu. Jadi ini kita lakukan buat soal ini secara online. Oke, ini tampilan pertama. Kita ubah formulir tanpa judul ini menjadi judul. Misalnya soal ujian harian. Kita masukkan mata pelajaran apa yang ingin kita masukkan di sini, sesuaikan dengan keadaan teman-teman. Sekarang saya kasih contoh soal UHP Yoga, kemudian masukkan deskripsinya dengan mengetik istilah jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Oke, ini langkah pertama. Ini selanjutnya kita masuk ke yang kedua ya. Kita klik aja pertanyaan tanpa judul ini. Kita klik masukkan saja, kita masukkan namanya. Jadi setelah klik masukkan namanya, akan tampilan seperti ini. Oke, kita aktifkan, wajib diisi. Selanjutnya kita klik tambah ini untuk menambahkan lagi lembaran berikutnya. Kita buat pertanyaan di sini, kita masukkan kelas ya. Jadi pekerjaan ini kita fokus untuk identitas. Kemudian masuk ke opsi 1, misalnya kita masuk saja kelas 12A ya. Ditambah ke bawah, tinggal klik enter. Selanjutnya kita nambah lagi kelasnya, misalnya 12B, dan seterusnya. Oke, kita tambah. Untuk menambahkannya kita klik enter saja. Ya cukup 3 kelas saja ya, supaya tidak panjang. Selanjutnya kita pilih opsi pilihan ganda, kemudian kita klik wajib diisi ya. Klik wajib diisi. Setelah kita aktifkan, selanjutnya kita tambah lembaran berikutnya. Kita mau masukkan, kalau saya masukkan password aja di sini. Password. Oke. Di sini kita rubah menjadi jawaban singkat ya. Jangan pilihan ganda, kita pilih jawaban singkat. Oke, teks jawaban singkat. Jadi ini tampilan Google Drive terbaru, akan diarahkan langsung. Kita rubah menjadi teks ya. Kemudian kita klik di sini untuk masukkan misalnya paspornya apa ya. Saya masukkan kunci 1. Kemudian kita masukkan ketika salah masukkan password, ini akan tampil misalnya maaf paspor salah. Oke, paspor yang Anda masukkan salah. Kemudian silahkan dicoba lagi. Oke sobat, selanjutnya kita aktifkan wajib diisi. Nah,
untuk identitasnya kita sudah selesai. Selanjutnya kita masuk untuk membuat pertanyaan-pertanyaan. Untuk membuat soal ya, kita klik di bawah ini, tampilkan bagian. Oke, ini bagian kedua. Bagian ke-1 tadi mengenai identitas siswa, supaya kita bisa mengetahui siapa yang mengisi formulir ini atau soal ini. Oke, di bagian judul kita klik soal atau kita soal pilihan ganda. Di deskripsinya kita masukkan, pilihlah salah satu jawaban kemudian A, B, C, dan D. Oke, dan D. Selanjutnya kita masukkan kata di bawah ini yang dianggap benar. Oke. Selanjutnya kita klik tambah pertanyaan untuk memulai soal. Nah, pertanyaan pertama kita masukkan soal, kita sudah terlebih dahulu harus menyediakan soal. Ini tinggal kita copy paste saja supaya cepat. Kita blok, kemudian copy, kita kembali ke tadi. Oke, maaf, kita kembali ke lembar kerja. Kita pastikan di sini. Kalau mau masukkan nomor, masukkan. Kalau nggak mau, kita hapus. Oke, silakan kita masukkan lagi pilihan jawabannya. Kita blok, usahakan pilihan gandanya jangan masukkan misalnya A, misalnya seperti itu, jangan dimasukkan seperti itu. Kalau ada dihapus dulu ya. Jadi tampilan untuk pilihan jawabannya seperti ini saja. Kita blok semua, harus ke bawah ya pilihan jawabannya. Kemudian kita klik di sini, secara otomatis akan terblokir di situ. Langsung kita pastikan. Nah, setelah dipastikan, maka kita akan langsung klik wajib diisi. Oke, ada langkah yang harus kita aktifkan di sini untuk memilih jawaban yang paling benar. Kita scroll ke atas untuk memilih pengaturan. Di sini akan diarahkan ke 3 menu nih. Ada umum, presentasi, ada kuis. Jadi di sini kita klik batasi ke 1 tanggapan, supaya siswa hanya bisa mengisi soal ini 1 kali saja dalam 1 akun Google-nya. Jadi ketika mau masuk yang kedua kali dia tidak bisa lagi. Oke, sudah di umum sudah. Kemudian di sini usahakan jangan ada checklist ya, kumpulkan alamat email. Selanjutnya kita ke presentasi. Kita pilih ada 2 nih, tampilkan setelan program atau acak urutan pertanyaan. Oke, nanti soalnya akan diacak ketika siswa lain yang masuk. Kemudian setelah itu kita klik pesan konfirmasi setelah siswa menyelesaikan soal kuisnya. Ketik aja di sini kata penutupnya, terima kasih telah menyelesaikan soal sampai akhir. Nanti pada saat akhir penyelesaian soal akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita klik kuis. Aktifkan, jadikan ini sebagai kuis. Nah, di bawahnya ada beberapa opsi kuis. Jadi misalnya di rilis nilai, kita bisa menampilkan segera setelah setiap pengisian atau nanti setelah peninjauan manual. Nah, terserah, tinggal itu sininya teman-teman. Oke, di bawah ada responden dapat melihat. Jadi ada 3. Responden bisa melihat pertanyaan tak terjawab dan jawaban yang benar. Jadi kali ini saya pilih ditampilkan nilai poin aja. Jadi pada akhir selesai pengisian akan tampil nilainya. Oke, kalau saya di sini rubah ke segera setelah setiap pengiriman. Jadi setelah itu kita klik simpan, kemudian kita klik kembali. Setelah itu untuk memastikan di sini tidak tercentang, kita hapus.
hapus. Oke, kita simpan lagi. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah untuk melanjutkan pembuatan soal. Nah, di sini secara otomatis akan terdeteksi ini untuk mengecek ini jawaban yang paling benar, kunci jawabannya. Karena di sini jawabannya B, kita klik B. Selanjutnya kita kasih skor nilai dari setiap soal. Nah, misalnya 20, setelah itu selesai. Nah, itu cara pembuatan soal. Berikutnya kita akan masukkan hal ini secara berulang ya. Kita masukkan soal yang kedua, copy, blok copy, kemudian pastikan ke pertanyaan, scroll oke, pilih jawaban, selanjutnya pilih opsi, kemudian paste. Nah, di soal yang kedua ini kita tidak perlu lagi ke pengaturan ya, secara otomatis untuk memilih kunci jawabannya tidak perlu lagi ke pengaturan. Nah, pilih kunci jawabannya, kemudian karena jawaban di sini misalnya A di sini ya, jawaban soal. Oke, kita masukkan poin atau skor nilai soal ini, kita klik selesai. Jangan lupa oke, boleh kita lanjut untuk membuat soal. Kita lanjut untuk membuat soal yang kedua ya. Yang ketiga ya. Oke, kita pasti kita hapus nomornya, terserah mau hapus mau masukin boleh. Kita pilih jawabannya, harus blok semua ya, harus blok semua, jangan sampai terpotong. Selanjutnya kita klik opsi, kemudian kita paste, scroll ke bawah, kita pilih kunci jawaban. Karena jawabannya di sini adalah A, maka kita memilihnya di sini A. Klik kunci jawaban, kemudian A, kemudian masukkan nomor. Ini lakukan secara berulang, secara terus-menerus ke bawah. Kalau mau soalnya banyak terserah, tergantung kebutuhan. Di sini saya kasih tutorialnya 3 soal saja. Oke, setelah kita selesai, kita mengecek kembali hasil soal hasil yang kita input. Kita cross check. Karena ini poinnya 20, saya rubah ke 30 aja dah, biar nanti 3 soal ini hasilnya 90. Oke, selesai. Soal nomor berikutnya ini kita ubah kunci jawaban, kemudian masukkan 30, selesai. Karena ini belum diaktif ya, kita ke atas lagi, kita rubah ini kunci jawaban. Oke, 3, selesai. Jangan lupa diaktifkan ya tombol wajib jawabnya. Nah, sekarang kita sudah selesai membuat soal. Selanjutnya kita melihat hasil pekerjaan kita di pratinju. Nah, seperti ini tampilan yang akan ditampilkan pada siswanya nanti. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kita keluar saja. Kita mencoba untuk melakukan pengisian ataupun penyelesaian soal ini. Kita masuk ke akun, misalnya sebelum kita masuk ke akun siswa, kita masuk dulu ke sini ya, untuk menyalin link untuk dibagikan ke siswa. Kita klik di sini aja. Nah, ini linknya, karena terlalu panjang kita perpendek URL-nya. Nah, sudah pendek ya, supaya gampang kita bagikan ke siswa. Salin. Setelah salin kita simpan URL-nya ke Word supaya kita bisa ingat. Oke, kita salin. Kita harus menyimpannya dalam bentuk yang rapi lah, supaya mudah diingat linknya ini, karena linknya ini yang akan kita bagikan ke siswa kita. Oke, kita klik di sini, kasih nama link UHPJOK. Oke, sudah selesai. Kita mencoba untuk mengisi soal jawaban ini di menu kerja siswa. Oke, contoh kita masuk Google, misalnya siswa ini ya, anggap saja siswa.
Kita ganti emailnya, misalnya Yati Wahyuni. Oke, kita masuk dengan akun Google-nya Yati Wahyuni, jangan pakai Yahoo ya, hanya Gmail saja. Nah, kita kopikan ke sini. Anggap saja ini kita membagikan link ini kepada siswa kita. Nanti siswanya akan langsung mengcopy, kemudian mempastikan di sini, tekan enter. Nah, inilah soal yang kita buat tadi. Ini tampilan di lembar kerjanya siswa. Anggap saja Yati Wahyuni ini sedang mengerjakan soal. Oke, passwordnya tadi kunci 1 ya. Kita klik kunci 1. Ini password yang benar. Nah, bagaimana kalau passwordnya salah? Kita coba ya, misalnya JSD ini. Nah, secara otomatis ini kata yang kita tulis tadi akan menampilkan seperti ini. Maaf, password yang ada masalah salah. Untuk melanjutkan pekerjaan ini, maka kita harus memperbaiki dulu. Siswanya akan memperbaiki dulu passwordnya. Oke, kunci 1 secara otomatis akan hilang gitu. Tanda merah. Selanjutnya kemudian klik berikutnya. Klik berikutnya, maka siswa akan diarahkan ke pertanyaan soal UH PJOK. Ini yang kita buat tadi ya. Oke, misalnya si Yati Wahyuni ini sedang mengerjakan 3 soal dengan masing-masing poinnya 31 soal. Oke, siswa sudah mulai bekerja. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Setelah itu kirim. Setelah kirim, langsung siswa akan diarahkan ke seperti ini. Terima kasih telah menyelesaikan sampai akhir. Lihat skor, maka siswa akan bisa melihat skornya. Nah, ini dia, maka siswanya tersebut jawabannya benar 2, jadi hasilnya 60 dari 90. Ini dia, nomor 1 itu 0, nomor 2 itu ada 30, nomor 3 30. Oke, kemudian apa yang dilakukan guru kembali ke akunnya tadi. Nah, ini akan muncul klik responden ya, klik responden, maka secara otomatis kita akan melihat hasil pekerjaan siswa kita. Nah, ini terlihat 1 jawaban salah, yang kedua ini soal kedua benar, soal ketiga benar, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan memprint out hasilnya di Excel. Kita klik di sini tanda plus ini. Nah, kemudian kita klik buat ya. Setelah klik buat, maka akan diarahkan ke tampilan Excel. Oke, kita tunggu. Nah, ini dia tampilan di Excel. Maka hasilnya seperti ini. Klik sembarang saja di sini untuk memprint out. Di Yati Wahyuni telah mengisi soal dengan benar 60. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Wassalam.